every day. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo 여러분. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman PPG, selamat datang di kanal YouTube Sri Kandi Putri. Selamat menonton video mata kuliah Seminar Pendidikan PPG Prajabatan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Check it out. Selama mengikuti mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, saya memahami konsep Understanding by Design, UBD, sebagai pendekatan dalam merancang pembelajaran yang berfokus pada hasil akhir yang bermakna. Saya belajar bahwa kurikulum tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan kerangka strategis untuk membangun pemahaman peserta didik secara mendalam. Konsep backward design dan panduan where to membantu saya merancang pembelajaran yang kontekstual, adaptif, dan berpihak pada peserta didik. Selain itu, saya juga memahami pentingnya penilaian autentik, pertanyaan esensial, serta tantangan implementasi UBD di Indonesia yang menuntut kreativitas guru dalam menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Seluruh topik memberi wawasan baru bagi saya dalam merancang kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik saya alami pada topik 4, saat mendalami desain pengalaman belajar peserta didik menggunakan kerangka UBD, khususnya pendekatan where to. Saya merasa terbantu memahami langkah konkret merancang pembelajaran yang berorientasi pada pemahaman peserta didik. Aktivitas membuat podcast reflektif bersama kelompok juga memperkuat pemahaman saya melalui dialog dan kolaborasi. Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik saya temui pada topik 1, khususnya pada bagian sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Walau memberi landasan teoritis penting, penyajiannya kurang dikaitkan dengan situasi pembelajaran masa kini sehingga terasa kurang kontekstual. Pengalaman belajar yang menarik tapi kurang berguna tidak saya temukan, karena semua topik saling terhubung dan memberi kontribusi terhadap pemahaman saya sebagai calon guru. Pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna juga tidak saya temukan. Seluruh pembahasan relevan dengan kebutuhan saya sebagai calon guru yang harus peka terhadap arah pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang terjadi adalah saya mulai memahami bahwa peran guru dalam kurikulum bukan hanya sekadar dokumen tapi sangat strategis yang mengarahkan proses belajar peserta didik secara menyeluruh. Melalui pendekatan UBD, guru tidak hanya menyampaikan materi tapi juga merancang proses pembelajaran secara terbalik. Konsep UBD membimbing saya untuk lebih sadar dalam merancang pembelajaran yang dimulai dari tujuan akhir yang diharapkan, lalu merancang bukti belajar, dan akhirnya menyusun pengalaman belajarnya. Hal ini terjadi karena pendekatan backward design mendorong saya untuk berpikir lebih dalam tentang mengapa dan untuk apa suatu pembelajaran dirancang. Materi yang diberikan menyentuh ranah teori sekaligus praktik, sehingga saya mampu melihat gambaran utuh peran guru dalam desain kurikulum. Diskusi dalam podcast yang terdapat pada topik 4 juga membantu saya merefleksikan pengalaman guru lapangan dalam merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Artefak yang saya pilih adalah podcast diskusi kelompok pada ruang kolaborasi topik 4 yang membahas implementasi kerangka where to dalam merancang pembelajaran UBD. Klik link pada kolom komentar untuk akses atau scan barcode ini. Link keseluruhan artefak perancangan dan pengembangan kurikulum ada pada kolom komentar atau scan barcode ini. Saya memilih artefak ini karena proses pembuatannya melibatkan analisis terhadap wawancara dengan praktisi pendidikan, lalu kami refleksikan bersama dalam bentuk diskusi kelompok. Ini menggambarkan keterlibatan saya dalam menerjemahkan konsep UBD ke dalam praktik nyata.
Bagian yang paling mendukung hasil refleksi saya adalah pembahasan tentang hook, hak peserta didik pada awalnya dan menahan perhatian mereka. Dan tailor, disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu, yaitu bagaimana pembelajaran perlu dirancang agar menarik perhatian peserta didik dan disesuaikan dengan gaya belajar serta kebutuhan mereka. Jika saya mengajar nantinya, saya akan merancang pembelajaran berdasarkan prinsip backward design, dengan berfokus pada hasil belajar yang bermakna dan kontekstual. Saya akan menggunakan kerangka Where To untuk memandu desain pengalaman belajar peserta didik, dimulai dari pertanyaan, mengapa peserta didik perlu belajar ini? Hingga bagaimana saya bisa menyesuaikan proses belajar agar menyentuh keunikan setiap peserta didik. Saya percaya, pendekatan ini akan membantu saya menjadi guru yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memfasilitasi pemahaman dan pertumbuhan peserta didik secara utuh. Sekian dan terima kasih.